Bayangkan, sebuah pesta besar telah dipersiapkan di Istana Nuraniyah. Aula megah dihias indah dengan kain berwarna-warni, lampu kristal berkilauan di langit-langit, makanan berlimpah sudah tersaji di meja panjang, musik dan tarian siap dimainkan. Namun anehnya, rakyat tak seorang pun datang. Aula istana sunyi, kursi kosong, hanya gemal langkah yang terdengar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah rakyat telah meninggalkan rajanya? Ataukah ada rahasia gelap yang berusaha memisahkan mereka? Raja Khalid, pemimpin bijak kerajaan Nuraniyah, ingin mengadakan pesta syukuran karena panen melimpah. Putri Safira sibuk menata bunga segar dan lampu gantung. Ilham, adiknya yang masih 10 tahun, sedang sibuk membuat hiasan kertas berbentuk bintang dan bulan, yang nantinya ia ingin menempelkan hiasan kertas warna-warni di dinding. Sedangkan kakaknya Pangeran Rayyan mengawasi panggung hiburan, memastikan semua kokoh. Siang menjelang sore, aula istana sudah tertata rapi dengan bunga-bunga, hiasan kain warna-warni di bagian atas, musik sudah siap, makanan terhidang, tapi kursi demi kursi tetap kosong. Ilham menoleh sambil mengerutkan dahi. "Kak, kenapa rakyat tidak datang?" Zafira menatap ayahandanya dengan bingung. Rayyan mencoba terlihat tegar, tapi jelas kecewa. Di sisi lain, jauh dari istana, seorang jin jahat menyebarkan bisikan gelap. "Jangan datang ke pesta raja. Itu jebakan. Raja hanya ingin merampas harta kalian." Fitnah itu menyebar cepat, dari telinga ke telinga, rumah ke rumah. Penduduk desa yang tadinya menyiapkan pakaian terbaik, kini menutup jendela rapat-rapat. Beberapa bahkan memadamkan lampu rumah dan tidak jadi datang. Di aula istana yang kosong, Ilham menendang kursi kecil. "Semua sudah sia-sia," katanya lirih. Zafira menunduk, menahan air mata. Rayyan mengempalkan tangan. "Kenapa mereka para penduduk desa tidak mau datang?" Hening mencekam hingga Syekh Salman, ulama bijaksana atau penasihat istana Nuraniyah, masuk perlahan. Ia membawa kitab kecil, wajahnya penuh ketenangan. "Anak-anakku," ucapnya lembut, "jangan salahkan penduduk desa. Mereka hanyalah korban kebohongan. Ingatlah, fitnah itu lebih tajam dari pedang. Jangan balas kebohongan dengan kebohongan. Hadapi dengan cahaya kebenaran." Kata-kata itu membuat Zafira terdiam lama. Ilham menggenggam tangan kakaknya. Hatinya sedikit tenang. Kemudian Raja Khalid menulis surat dengan tangannya sendiri. "Wahai rakyatku, pesta ini hanyalah ungkapan syukur, bukan tipu muslihat. Semua yang kami siapkan adalah untuk kebahagiaan kalian." Surat itu diberikan kepada Zafira. Dengan penuh tekad, ia, Rayyan dan Ilham berjalan ke desa dengan berjalan kaki. Sore itu desa sunyi. Dari balik jendela, penduduk desa mengintip, masih diliputi keraguan. Zafira mengetuk pintu rumah seorang ibu tua, menyerahkan surat itu dengan sopan. "Kami ingin kalian bahagia bersama kami. Jangan percaya bisikan menyesatkan." Ilham menambahkan polos. "Kami menyiapkan makanan dan hadiah. Tidak ada yang akan diambil. Semua untuk kalian." Sedikit demi sedikit, penduduk desa mulai membaca surat itu. Bisikan fitnah perlahan runtuh oleh kebenaran. Keesokan harinya, jalan menuju istana dipenuhi penduduk desa. Aula istana Nuraniyah yang kemarin sore kosong, kini bergemuruh tawa, musik, dan doa syukur. Raja Khalid berdiri di panggung, menatap anak-anaknya dengan bangga. Zafira tersenyum lega. Rayyan mengangkat dagu penuh keyakinan, dan Ilham berlari-lari kecil menyambut teman-teman kecilnya yang datang. Jin jahat yang menyebar fitnah akhirnya diusir dari negeri Nuraniyah. Raja Khalid bersuara lantang. "Ingatlah, kebohongan akan hancur oleh kebenaran. Fitnah hanya membawa perpecahan. Mari kita jaga hati dan lisan." Zafira menambahkan dengan lembut, "Kalau kita ingin dicintai, jangan sebarkan kebohongan. Mari kita jaga kejujuran dan saling percaya." Teman-teman, apakah kalian percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang melawan kebohongan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, serta follow supaya tidak ketinggalan kisah Putri Zafira lainnya.